Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu dan sukses selalu ya, dan selalu berada pada lindungan Allah kita semua. Nah, di semester kedua ini, semester genap, kita ketemu lagi dengan PPKN. Kita akan belajar tentang yang temanya yaitu dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Nah, akhirnya kalian telah sampai pada materi pembelajaran bab terakhir di kelas 3 ini. Tentunya pengalaman belajar kalian sudah makin lengkap setelah mempelajari 3 bab sebelumnya. Semua itu harus Anda jadikan modal untuk mempelajari materi pembelajaran pada bab terakhir ini. Perlu Anda ingat, bab ini merupakan akhir dari semua rangkaian proses pembelajaran PPKN yang Anda ikuti di jenjang SMK. Artinya, tidak ada lagi kelanjutannya, karena Anda sebentar lagi akan dinyatakan lulus dari sekolah masing-masing. Supaya kalian mendapat kemudahan dalam memahami materi pembelajaran pada bab ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Serta jangan lupa senantiasa bersyukur atas setiap anugerah yang diterima. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini pada bab ini kalian akan diajak untuk menelusuri dinamika persatuan dan kesatuan di Indonesia. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian mampu mengevaluasi dinamika persatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan NKRI. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Nah, materi yang pertama yaitu hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kesatu, konsep negara kesatuan, unitarisme ya. Nah, istilah negara kesatuan sudah sangat sering kalian dengar sebab nama negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, istilah negara kesatuan sudah tertanam dalam pola pikir kita selaku warga negara Indonesia. Akan tetapi, tahukah kalian makna dan karakteristik negara kesatuan? Di sini menurut C.V. Strong dalam bukunya A History of Modern Political Constitution, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Nah, jadi kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat ya. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi. Tetapi perlu kalian ketahui, pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Lalu, pendapat C.V. Strong tersebut dapat dimaknai bahwa negara kesatuan adalah negara tersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun keluar. Nah, hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri, kabinet, dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Jadi, maksudnya negara kesatuan ini mempunyai dua sistem ya. Yang pertama itu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Sedangkan daerah hanya menjalankan menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak wewenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangga sendiri. Akan tetapi nih ya, yang kalian perlu tahu, dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Misalnya otonomi swatantra. Nah, untuk menampung aspirasi rakyat di daerah di sana ya. Terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Lalu, bagaimana dengan NKRI? Nah, perlu kalian ketahui ya, pada saat ini Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi.
melalui mekanisme otonomi daerah. Dengan sistem ini, pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, akan tetapi ada kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah otonom. Coba apa? Yang pertama yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, lalu agama, justisi, pertahanan, keamanan, moneter, dan fiskal nasional. Lalu berikutnya yang kedua yaitu ada karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tolong perhatikan ya. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kalian harus memahami karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia NKRI ya. Hal tersebut penting diketahui untuk makin mempertegas identitas negara Indonesia. Oleh karena itu, pada bagian ini kalian akan dibekali pengetahuan mengenai karakteristik NKRI menurut Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Jadi maksudnya Indonesia sejak kelahirannya pada tanggal 17 Agustus 1945 ini telah memiliki tekad yang sama. Lalu bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Jadi kesepakatan ini tercermin dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disebut dengan BPUPKI. Lalu dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI dalam menyusun konstitusi dan undang-undang yang tertinggi dalam negara. Jadi maksudnya seperti itu ya, Indonesia itu sejak lahir tanggal 17 Agustus itu telah memiliki tekad yang sama, yaitu kesepakatan yang tercermin dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disebut dengan yang tadi dijelaskan BPUPKI. Nah, baik anak-anak, tolong perhatikan gambar yang Bapak tampilkan ini. Nah, ini adalah sidang PPKI penetapan Undang-Undang 1945 yang secara langsung menetapkan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan. Nah, di sini ada Soepomo dalam sidang BPUPKI menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Hal ini antara lain seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang disebut dengan NKRI. Nah, dalam sidang itu yang saya tahu itu pembentukan negara kesatuannya, tujuannya itu kenapa mengadakan sidang tersebut itu untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Nah, jadi tekad tersebut sebagaimana tertuang dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi perubahan undang-undang ini NKRI 1945 ini mengukuhkan keberadaan Indonesia ya sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya negara kesatuan Republik Indonesia tersebut. Nah, pasal-pasal dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 ini telah memperkukuh prinsip ya dalam sidang itu negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara modern. Oke, baik. Itu aja materi belajar pertemuan di semester 2 ini. Semoga kalian sukses selalu dan sehat selalu. Jangan lupa menggunakan masker ya, karena pandemi COVID ini belum berlalu. Semoga cepat berlalu saja ya. Jadi kesimpulannya di pembelajaran hari ini, NKRI adalah harga mati. Pernyataan tersebut memang mengandung makna yang sangat dalam. Dalam pernyataan tersebut tergambar ketegasan sikap dan cita-cita bahwa negara Indonesia diperjuangkan kemerdekaannya untuk mewujudkan konsep negara kesatuan diimplementasikan di bumi Indonesia, bukan di bumi negara lain. Oke, baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau bisa mohon maaf, sukses selalu. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.